Takwa dalam arti memelihara diri dari segala bentuk kemusyrikan dan kemunafikan, yakni dengan mentaati dan mengerjakan semua perintah serta meninggalkan larang-larang. Juga takwa yang dapat menumbuhkan amal-amal soleh yang nyata sebagai pembuktian kebenaran iman, sebab segala perbuatan dan amal manusia baik atau jahat yang merupakan pencerminan imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal kebajikan yang kita laksanakan semata-mata karena Allah, yakni semata-mata mengharap ridhonya, itulah yang disebut beramal dengan ikhlas. Ikhlas itulah ruh suatu amal, dan amal kebajikan yang dilaksanakan seorang yang tidak sertai ikhlas, maka amal yang demikian itulah amal yang tidak mempunyai roh. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya Allah tidak menerima amalan melainkan amalan yang ikhlas dan hanya mencari keridhaan Allah. Hadis Ibnu Majah. Ikhlas juga merupakan syarat diterimanya amal ibadah, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus shalah. Dan tiada diperintahkan mereka melainkan supaya mereka beribadah kepada Allah seraya mengikhlaskan taatnya kepada Allah, lagi condong kepada kebenaran. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, Islam cukup besar menaruh perhatian terhadap niat atau perasaan yang menyertai amal perbuatan manusia, karena nilai amal manusia pada hakikatnya kembali pada si pemiliknya dan tergantung kepada niatnya. Mengeluarkan derma atau memberikan sesuatu kepada orang lain merupakan perbuatan dan amal yang baik, tetapi kadang-kadang manusia memberikan derma atau hadiah kepada seorang bermaksud untuk menarik simpatinya atau agar mereka menganggap bahwa dia sebagai dermawan. Perbuatan ini kedua-duanya termasuk dermawan, tapi dermawan yang didorong oleh perasaan diri manusia. Dan menurut Islam, pemberian semacam ini tidak termasuk sedekah, karena sedekah harus bersih dari kotoran jiwa dan harus disertai ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Allah Ta'ala berfirman, alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkannya, padahal tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya, tapi dia memberikan semata-mata karena mencari keridhaan Tuhannya yang maha tinggi, dan kelak dia benar-benar mendapat keputusan. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Sesungguhnya segala amal perbuatan tergantung pada niat, dan sesungguhnya bagi tiap-tiap orang apa yang ia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya menuju keridhaan Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya itu ke arah keridhaan Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa yang hijrahnya itu karena dunia, harta atau kemegahan dunia, atau karena seorang wanita yang akan dikawinkannya, maka hijrahnya itu ke arah yang ditujunya. Hadis Bukhari.
berbahagia. Niat yang benar dan hati yang ikhlas. Keduanya kelihatan seperti amal dunia biasa, tapi niat dan keikhlasannya itu menjadikan amal baiknya dan menjadi amal ibadah yang diterima. Demikian juga niat yang buruk, membawa amal ibadah murni tersesat ke bawah, bahkan sampai ke lembah maksiat yang jelek. Jika telah demikian, seorang tidak mendapatkan apa-apa dari amalnya, kecuali kegagalan dan kerugian. Seperti seorang yang membangun gedung yang indah dengan lobeng yang tinggi, lobi yang luas, kebun bunga yang semerbak dengan pohon-pohon yang rindang, dan buahnya lebat pula. Sungguh hebat nampaknya, sehingga pemiliknya mendiami gedung itu merasa diri sebagai raja di raja. Tapi dia belum tentu mendapat pahala dari Allah di akhirat nanti, kalau yang dilakukannya itu tidak mempunyai tendensi yang memberi manfaat bagi manusia. Rasulullah SAW bersabda, "Man bana bunyanan min ghairi dhulmin wa la i'anin aw warasa warsan fi ghairi dhulmin wa la i'tida'in kana lahu ajrun jariyan istafa bihi min khalqillah tabaraka wa ta'ala." Barang siapa membangun gedung atau menanam tanaman bukan karena aniaya dan permusuhan, maka baginya pahala yang mengalir selama salah seorang dari makhluk Tuhan yang maha suci dan maha luhur mengambil manfaatnya. Semua amal yang baik, bila dilakukan dengan niat yang baik dan ikhlas, mendapat imbalan pahala ibadah. Bahkan semua kesenangan yang halal yang diinginkan manusia biasa berubah menjadi bentuk ibadah, apalagi dikerjakan dengan niat baik, ikhlas dan tujuan mulia. Sesungguhnya sepanjang manusia dalam hidupnya menyerahkan diri kepada Allah dengan niat ikhlas, maka gerak dan diamnya, tidur dan jaganya dihitung langkah-langkah mencari ridho Allah. Hanya kadang-kala manusia tidak kuasa melakukan pekerjaan yang amat dirindukannya itu, yang tentunya dihambat oleh beberapa faktor. Di antaranya mungkin dikarenakan miskinnya, tidak memiliki uang, atau lemah kondisi ekonomi dan kesehatan tubuhnya. Namun demikian, Allah yang maha mengetahui hati manusia mengangkat orang-orang yang berkeinginan keras untuk berbuat baik ke derajat orang-orang berbuat baik. Juga Allah mengangkat orang-orang yang senang berjihad, berjuang ke jenjang derajat para mujahidin, para pejuang, karena semangat tinggi yang dimiliki lebih unggul dari kelemahan kesalahan yang dimilikinya. Hadirin yang dirahmati Allah, niat yang benar dan ikhlas telah mencatat pahala berjihad untuk mereka, sekalipun mereka tidak turut pergi berjihad karena mereka terhalang tidak memiliki sarana angkutan. Setiap niat yang baik akan memberi kebaikan yang luas kepada pemiliknya, sedang niat yang tidak ikhlas sekalipun bentuknya sama dengan amal soleh, tetapi menjurus menjadi maksiat yang mendatangkan akibat yang buruk. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum